Al-faidatul ashirah, yang ke-10 saya lanjutkan. At-tamakkun min ibadati tafakkur wal i'tibar. Faedah daripada khalwat itu dia bisa tamakkun. Tamakkun itu artinya apa ya? Bahasa sekarangnya itu ya melakukan secara istilahnya itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahasa gampang, bahasa yang mudahnya ini maksimal. At-tamakkun min ibadati tafakkur wal i'tibar. Faedah daripada uzlah atau khalwat itu yang ke-10, kata Imam Ibnu Ajibah, dia bisa maksimal atau ya maksimal bahasa gampangnya min ibadati tafakkur, untuk melakukan ibadah dalam bentuk tafakkur, wal i'tibar, dan dia bisa banyak mengambil i'tibar, pelajaran. Saudara-saudara, orang yang banyak diem, banyak khalwat, jadi ketika melihat sesuatu tidak responsif cepat gitu, terlalu kelewat cepat, dia diem dulu, diangan-angan dulu. Nah itu dia menjadi maksimal itu untuk perenungannya. Jadi melihat segala sesuatu itu dari sisi yang luas. Ya, kalau kata orang sekarang, ya frame-nya luas. Dia nggak kecil frame-nya. Dilihat frame-nya luas. Oh begitu, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Oh itu kayaknya begini, ini kayaknya begitu. Nggak langsung satu kesimpulan. Ya, wa huwal maqsudul a'zam minal khalwah. Dan ini sebenarnya tujuan utama daripada khalwat ini ya begini. Ada punya waktu untuk banyak merenung itu. Wa kana Isa alaihi salamu yaqul, adalah Nabi Isa alaihi salam yaqulu, bersabda, tuba liman kana kalamuhu dzikran. Beruntunglah seseorang yang omongannya itu isinya adalah zikir. Kalau dia ngomong itu omongannya itu Masya Allah laksana zikir. Maksudnya apa? Manfaat. Orang yang ngomong omongannya manfaat, Pak. Bercandanya aja manfaat, Pak. Ada orang bercandanya aja manfaat, Masya Allah. Dibalik, ada orang, maaf, nasehatnya, ceramahnya aja bikin repot. Ada orang, wah dia gara-gara habis ngedengerin ngomong, nasehatin atau ceramah, dia langsung berantem. Lu kenapa berantem? Saya habis dengerin langsung berantem, Masya Allah. Jadi ada orang bercandanya aja manfaat, ada orang yang ceramahnya aja bikin apa namanya? Orang berantem. Atau kalau dia ngajar bikin orang berantem. Ada kayak gitu. Nah, wasumtuhu tafakkuran, dan beruntunglah kata Nabi Isa orang yang diamnya isinya tafakkur. Masya Allah. Kalau dia lagi ngomong isinya manfaat. Kalau lagi diem isinya merenung. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah satu malam menginap di rumahnya Imam Hambali. Imam Hambali sudah duluan tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i tadinya tinggal di Yaman, kemudian pindah ke Baghdad. Salah satu imam yang banyak pindah gitu, itu Imam Syafi'i. Awal di Palestina, umur 7 atau 6 tahun lebih pindah ke Mekah. Ya, ngaji sama Khalid Az-Zanji sama Imam Waqi di Mekah. Kira-kira 15 tahun ke Madinah. Imam Syafi'i dengar di Madinah ada orang alim namanya Imam Maliki, Allamatul Madinah, ngarang kitab Muwatta. Orang zaman dulu belum mondok, kitab gurunya dihafalin dulu, dibaca dulu dihafalin.
Dia udah hafal, udah baca, baru ngaji. Di sampai sono itu hanya untuk kemudian ya istilahnya muqabalah. Kayak orang kalau habis nulis disertasi, apa tuh namanya? Sama penguji apa istilahnya? Diuji gitu ya. Sidang, kayak sidang ya. Saya nggak pernah sidang sih, jadi nggak tahu. Kayak sidang gitu. Tapi ya nggak sidang. Begitu sampai di Madinah, Imam Malik tanya, apa yang kau punya? Alhamdulillah, saya sudah belajar kitab Muwatta. Apa yang kau baca? Alhamdulillah dari awal sampai akhir. Coba kau baca bab ini, tek dibaca deh. Udah hafal. Dulu nggak ada kitab. Kan saya cerita, zaman dulu tuh nggak ada yang namanya orang belajar pakai kitab. Kana al-ilmu fi sudurir rijal. Semuanya hafalan, Pak. Jadi Imam Syafi'i taunya kitab Muwatta dari mana? Dari orang yang udah ngaji, udah hafal ke Mekah. Gue habis dari Madinah ngaji nih, ini kitab Muwatta. Ya udah saya mau ngaji dulu. Dari muridnya dulu, baru ngaji ke gurunya. Supaya apa? Cek. Kalau pahamnya begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Itu kalau bahasa sekarang tabayun gitu loh. Apa namanya? Bahasa sekarang apa namanya? Tabayun. Jangan, ya bukan berarti nggak percaya dari orang yang dengar, tapi ingin lebih jelas. Siapa tahu dia dengar dari muridnya belum tentu sama dari apa namanya? Guru. Begitu di Madinah ditanya bab ini, top. Nah, kemudian umur 18 tahun, 19 tahun, Imam Syafi'i oleh Imam Malik sudah diperbolehkan berfatwa. Berfatwa itu artinya menjelaskan hukum kalau ada orang bertanya, karena dianggap dia punya kapasitas untuk berfatwa. 18 tahun, Allah pintar. Bis gitu 20-an lebih beliau ke Yaman. Di Yaman, masyarakat Yaman menerimanya dengan sukacita karena kealimannya, dijadikanlah di sana guru besar. Jadi bayangkan ya, dari Palestina di utara ke Yaman di selatan, 2000 kilo itu, jauh banget ya. Tapi memang Mekah dulu di utara, Mekah dulu, baru ke Madinah, baru ke Yaman. Habis itu ke Baghdad. Ini ada cerita menarik di Baghdad. Di Baghdad waktu itu Imam Hambali sudah jadi ulama besar. Imam Hambali sudah jadi ulama besar. Tapi Imam Hambali dengar, zaman dulu Pak, belum ada TV, belum ada wasailil i'lam, media informasi kayak sekarang gitu. Tapi kalau info tentang orang alim cepat. Orang zaman dulu tuh senang info orang alim. Nah, kalau orang zaman sekarang info yang dia senang info artis. Kalau nggak artis apa tuh yang cepat orang sekarang? Ya, kalau artis cepat itu anak muda nih. Kalau yang info politik, ya info apa namanya? Politik. Nah, barulah info orang alim nomor sekian gitu. Kalau zaman dulu orang alim. Jadi walaupun jauh, setelah sampai kabar pada Imam Hambali orang alim, namanya Imam Syafi'i. Nah, ketika pindah, satu hari sebelum tinggal di Baghdad, nginaplah itu di rumah Imam Hambali. Imam Hambali ini, begitu Imam Syafi'i nginap, pengen tahu, agak penasaran juga. Kalau bahasa sekarang kepo, apa namanya? Kepo ya, bener ya? Kalau bahasa anak muda sekarang kepo, pengen tahu orang alim yang masyhur ini ibadahnya kayak apa. Namanya nginep di rumah, Imam Hambali dikit-dikit nengok, liatin. Kan zaman dulu kamarnya nggak kayak sekarang Pak, pintu ketutup, enggak. Rumah zaman dulu ya terbuka gitu aja. Paling banter hordeng. Yang tadi saya ceritakan ini, hordeng aja, dilihat. Asal dilihat bangun, Imam Syafi'i rebahan, tiduran. Dilihat lagi masih rebahan.
baru menjelang subuh bangun sholat tahajud dikit subuh. Pagi kalau bahasa kita nyarap nih. Imam Hambali basa-basi atau memang bertanya, bagaimana kabarnya? Kaifa asbahta? Kabarnya bagaimana guru? Alhamdulillah, ente punya rumah ini berkah. Semalam saya itu masya Allah di sini sambil rebahan bisa menjawab hampir 1000 masalah-masalah fikih yang muskil. Jadi rebahannya itu ngerenung. Oh ini kalau gini jawabannya gini, kalau ini begini, kalau ini begini. Itu rebahannya tuh. Ajib. Tafakurnya sambil rebahan, Pak. Kalau kita kan rebahan itu antara merem atau ngorok. Betul. Kalau rebahan kita nggak tidur, ketap-ketip melek, itu pasti mikirin utang belum dibayar. Jadi tafakurnya lain ya. Imam Syafi'i tafakurnya ilmu. Ajib. Wa inna wa nadruhu ibrah. Dan orang yang bagus itu kata Nabi Isa, orang yang kalau diam dia tafakur, kalau dia istilahnya nazar itu memandang, merenung, isinya ibrah. Wa inna akyasan nasi mandana nafsahu wa alima lima ba'dal wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang paling baik, paling cerdas itu orang yang dia banyak merenungi tentang dirinya, tentang nafsunya, dan dia mau beramal untuk kehidupan sesudah dia mati. Nah ini Nabi Isa. Baik, saya loncat. Wa qala al-Hasan radhiyallahu anhu, dan berkata Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Saya lewatin dikit ini bersama maknanya. Nah, ini sebagai penutup bab khalwat. Al-fikratu, tafakur itu, Pak. Nah, ini hal yang paling penting daripada kesimpulan bab ini. Saya harus jelaskan. Dari sinilah kemudian ungkapan-ungkapan sufi menjadi paham tentang hakikat makhluk. Ini orang kalau dia ngaji tasawuf, dia kemudian baru paham makhluk itu sebenarnya apa. Ya ini kalimat ini salah satunya yang penting kita pahami. Al-fikratu, merenung itu, kata Imam Hasan al-Basri, mir'atun, laksana kau melihat cermin. Turika, cermin itu memperlihatkan kepadamu hasanaka atau husnaka min sayyi'ika. Mana bagian dirimu yang bagus, mana bagian dirimu yang jelek. Orang kalau nggak pernah ngaca, dia nggak ngukur umur. Kalau dia ngaca dia tahu umur, Pak. Iya ya, gue udah tua, 65. Masih main futsal. Lebih bahaya jantung, kan begitu. Diomongin mama bininya nggak denger aja, Pak, udah tua Pak, jangan main futsal. Nggak percaya. Begitu dia ngaca, iya gue udah tua, kata gitu. Nah, gitu. Ada ibu-ibu senam pakainya celana training sama baju training yang ketat. Maaf, belipat-lipat itu perutnya kayak lepet. Yang lihat, ya Allah, ibu ini katanya. Dia nggak sadar tuh. Nggak pernah bercermin mungkin. Begitu dia bercermin di kaca, iya ya. Badan saya belipat-lipat, pakai begini nggak pantas. Lah kan begitu. Itulah hakikat tafakur. Cuman tafakur bukan berarti kita di depan cermin. Artinya dunia dan makhluk itu cermin.
Dari situ kita bisa tahu diri kita bagus apa buruk. Kalau kita kumpul sama orang-orang alim, sama orang-orang soleh, Masya Allah, kita kumpul sama orang yang punya sifat dermawan, kita bercermin, ya Allah gue malu, gue masih pelit. Nah begitu. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang mohon maaf ibadahnya bagus, dia jadi malu, Masya Allah gue ibadah masih dikit. Kalau dia berkumpul sama orang yang jelek sekalipun, setidaknya itu adalah cermin buat kita. Kita masih bersyukur satu sisi, tapi kita kemudian jangan merasa sombong. Oh, dia jelek, gue bagus. Bukan. Kita melihat sisi yang lain dari makhluk yang diciptakan Allah itu, pasti ada sisi lain. Itu yang kadang-kadang kita susah sekarang. Mohon maaf Pak, bajingan ya, maling, perampok. Kalau kita udah lihat jeleknya, udah jelas. Coba kita lihat sisi lain dari dia. Coba lihat sisi lain, sisi positifnya apa yang kita bisa ambil dari dia. Itu yang jarang orang mau melihat. Padahal mestinya kita itu melihat sisi lain. Ya. Hadirin, sisi lainnya misalnya wa yattali'u biha aidan ala 'azamatillahi wa jalalihi idza tafakkara fi ayatihi wa masnu'atihi. Makhluk kalau dia mau tafakkur, kita nih kalau mau tafakkur tentang segala apa yang diciptakan Allah, yang bagus, yang jelek, kata kita jelek gitu loh ya, pasti dia akan tahu atas seluruh kebesaran Allah. Karena hakikatnya kalau kita bicara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan kecuali semuanya bagus. Lu bajingan begitu, lu belum tahu aja. Kalau Allah menciptakan pasti bagus. Dari mana taunya? Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan penciptaan yang paling baik. Atau Allah menciptakan sesuatu semuanya bagus. Ini Quran ya, nas. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk yang kata kita jelek, kalau orang yang membaca ayat ini pasti ada bagusnya. Tikus saja tikus, jelek nggak kata kita? Jelek ya kan tikus. Kalau orang merenung enggak. Kata sufi, kata ahli tafsir, kata ahli tafakkur, kata orang alim, enggak. Tikus itu kata orang jelek. Allah ciptakan enggak ada yang jelek. Katanya untuk apa? Keseimbangan ekologi ya gitu ya. Kalau kata ahli IPB itu dia bilang untuk keseimbangan apa namanya? Ekologi. Ular gitu juga. Lu kalau nggak ada ular, tikus apa namanya? Banyak. Kalau nggak ada tikus, siapa dong yang rugi? Ayo Pak, perasaan saya kalau tikus mah ngerusak doang. Tar dulu, lu kalau nggak ada tikus, pabrik racun tikus tutup. Betul nggak kira-kira? Ada suka beli racun tikus nggak? Nah, yang suka bikin gasangan tikus zaman dulu, sekarang udah jarang. Laku. Ketombe. Kalau nggak diciptain, sampo pabriknya nggak laku Pak ya. Pabrik apa namanya? Ketombe. Semua diciptakan Allah itu pasti berurutan. Kalau nggak ada bajingan, kantor polisi sama ustadz nggak perlu polisi, orang udah baik semua. Ya, Masya Allah itu.
daerah di dunia yang kriminalitasnya paling rendah mana coba? Swiss ya. Katanya Swiss ya. Saya alhamdulillah 2 kali ke sana. Itu katanya benar apa enggak itu, ada yang bilang Finland, ada yang bilang Selandia Baru gitu. Ya tadi mungkin nggak ada orang dalam tanda kutip kayak gitu jelek, pasti ada hikmahnya. Nggak sekarang ini yang lagi rame Eropa ya, dimana ada Macron, bacanya Macron ya Pak ya, dia bilang Macron atau Macron, orang sana bilang Macron. Rotinya roti apa itu kalau orang sana bilang, kalau beli roti yang buat sarapan pagi itu kalau orang Eropa apa namanya? Hah? Croissant. Di sana bilang croissant, dibacanya croissant gitu kan. Kayak orang Makassar. Apa? Orang Makassar gitu kan? Nah, ini kalau orang melihat sisi yang luas, spektrumnya lebih luas. Kata orang spektrum, saya nggak tahu apa spektrum itu. Nah, kita lihat sisi positifnya Pak, bahwa kita marah, mereka menghina Nabi, ya itu ya. Sebagai orang Islam kita harus marah. Tinggal kemudian respon marahnya seberapa gitu. Apakah respon marah kita harus ngebunuh dia, perang kan nggak juga gitu. Ya, ini kan perlu ada kontrol atas respon itu. Nah saudara, kalau pada sisi lain, saya punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ahsana kulla syai', pasti menciptakan sesuatu, di balik itu ada hikmahnya. Sama seperti dulu WTC Menara Kembar, ketika orang semua tertuju kepada Muslim dianggap sebagai teroris yang melakukan pemboman, ya apakah itu rekayasa orang atau apapun, tapi dari sudut pandang tasawuf, kalau kita mau tafakkur, merenung, kita kembali, alladzi ahsana kulla syai' khalaqah. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, itu pasti baik. Nah, saya melihat sisi positifnya. Dulu ketika misalnya Menara Kembar WTC di Amerika itu, orang kemudian menuduh Islam sebagai agama yang banyak melahirkan teroris, justru di Inggris ribuan orang pada saat bersamaan banyak yang masuk Islam. Kenapa? Orang jadi pengen tahu. Sama kayak ada orang pengen tahu gitu kan. Kalau ada satu majalah zaman dulu, karena majalahnya misalnya dianggap mengkritik pemerintah, majalahnya diborong kan gitu zaman dulu ya. Belum keluar atau baru keluar sehari habis set, biar jangan dibaca. Itu majalah malah diuber, ada yang punya satu di fotokopi, sama juga nyebar. Gak bisa orang mencoba menutupi informasi, orang pasti pengen tahu. Nah sama sekarang Pak, ketika Eropa menganggap katanya Islam itu dianggap teroris hanya karena 1-2 oknum, saya menyebutnya 1-2 oknum, maka yang terjadi kalau kita melihat sisi lainnya, kalau kita melihat ibrah, orang di sono jadi pada pengen tahu Islam. Begitu dia lihat orang Islam, ternyata orang Islam cakep-cakep Pak, akhlaknya cakep-cakep. Ah nggak begitu ah, tetangga saya Islam bagus, banyak yang masuk ke Islam. Ah itu mah orangnya doang kali, jangan suka mengeneralisir ah gitu kata gitu. Ini sama kayak orang Jawa main ke daerah Sunda, makan di Sunda sekali doang, sayurnya nggak ada yang dimasak, mentahan semua tuh di depan ditaruh, lalap. Kemudian minta teh dikasihnya tawar. Orang Jawa biasa manis. Dia pulang, lo kalau punya bini jangan orang Sunda, gua nggak mau. Kata bapaknya.
Kenapa? Sunda pelit, sayur aja nggak ada yang dimasak, teh nggak ada yang manis katanya. Ini mirip kayak Macron bilang Islam teroris, itu mirip kalau Anda lihat ya, mirip. Dia tahu sedikit, dia anggap itu Islam. Paham gitu kira-kira? Ini orang Jawa, dia tahu dikit tentang budaya Sunda, dipikir Sunda pelit hanya karena sayurnya dibikin apa namanya? Lalap. Tapi kalau orang Jawa yang udah sering ke Sunda, dia udah masak, oh gua kata siapa orang Sunda sayur banyak, sayur asem nyatanya dimasak. Kata siapa dia pelit nggak pernah pakai gula, kalau kita bilang pakai gula dikasih. Itu kan cuman budaya dia kalau teh itu tawar. Sebaliknya jangan orang Sunda sekali dia ke Jawa, dia minum teh manis. Gudeg manis, sambel manis, oh payah di Jawa kan. Dia mainnya ke Jogja, coba dia ke Surabaya makan rawon setan. Ada rawon setan namanya, pedes, ya kan gitu. Dia mainnya ke situ. Lain orang yang baru main ke satu daerah ke Jogja, dia pulang dia bilang, lu kalau punya bini jangan orang Jawa. Kenapa? Lu nggak bisa, lu punya rumah boros orang Jawa mah sambal aja manis kata dia. Apa manis apa? Ini saudara. Lah tapi kalau orang Sunda yang udah ke Jawa, dia pengalaman ke sono kemari, dia biasa punya mantu orang Sunda. Dan begitu sebaliknya. Begitulah juga Islam. Nah, saya kemarin sempat ngobrol ya di sini. Ada mampir saya cerita, saya itu saat di Belanda, di Den Haag. Den Haag ada masjid, dibeli sama Pak Prabowo, dibebaskan ex gereja. Di sana kan kalau di Eropa itu negara-negara maju lah, misalnya ya masjid atau gereja, itu kalau dijual, yang beli dia harus dipakai buat tempat ibadah juga, karena sesuai perizinan awal, tempatnya udah diatur. Ada gereja bangkrut Pak, di Den Haag tuh tahun 92 apa berapa gitu, gereja bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena jamaahnya pensiunan. Bener ini, di Eropa itu jamaahnya pensiunan tua-tua, lama-lama dikit. Antara biaya listrik, AC, macam-macam sama sumbangan yang masuk nggak imbang, berat. Udah kita jual aja nih gereja gitu. Kalau di sini kan masjid justru pengen bebasin tanah gitu ya, buat halaman. Alhamdulillah Pak. Kalau di sono gereja dijual gara-gara kurang apa namanya? Sumbangan. Nah, saya di sono, saya khotbah Id, Adha saya ingat saya, kemudian Jumat. Nah, habis sholat Jumat itu ada orang masuk Islam, Suriname. Lalu Kiai Hambali itu tokoh alumni Baghdad, MA, alim, tinggal di Belanda dari tahun 70-an. Ya, barengannya Kiai Munzir Tamam, Allah yarham, itu barengannya itu Kiai Irfan Zidni, Gus Dur, alim, tapi tinggal di Belanda. Saya diminta duduk di samping beliau, dengerin ya, nih, gue mau tanya dia kenapa masuk Islam. Ntar ente baca doa, sebagai orang yang lebih muda saya dengerin. Ditanya dia Pak, pakai bahasa Belanda, kira-kira kenapa Anda masuk Islam? Itu kan pertanyaan sangat filosofis, sangat mendasar ya. Jawabannya luar biasa. Kalau kita di sini dengar orang kenapa masuk Islam, saya mau kawin Pak sama orang Islam. Di sana enggak. Ditanya kenapa dia mau masuk Islam, jawabannya luar biasa. Dia bilang gini, teman saya, tetangga saya orang Islam. Terus saya lihat akhlaknya bagus-bagus. Saya seneng Pak, saya pengen kayak dia. Ajib, kata saya, ini loh. Jadi makanya saya melihat ya pada sisi lain bahwa kita marah atas apa yang disampaikan Macron, ya itu harus ya untuk ukuran fikih, walaupun ukuran tasawuf bisa lain lagi.
Nah, tapi sisi lain dari tasawuf, kita harus melihat sisi hikmah. Saya yakin punya pikiran di sana ada hikmah. Nanti Islam justru semakin hebat di Eropa. Kenapa? Orang yang berpikir logis, normal dari orang sana. Emang dipikir orang Eropa kayak Macron semua? Enggak. Macron seorang politisi. Sebagai seorang politik, dia harus berbicara begitu karena dia ingin dapat dukungan pemilihnya. Paham nggak Pak ya kira-kira? Kira-kira gitu kan? Maka dia ngomong gitu. Sebab kalau enggak nanti dianggap presiden lembek. Oke lah. Tapi pada sisi lain lihatlah bahwa secara umum pasti orang-orang yang berpikir logik, apalagi orang Eropa pinter-pinter, dia ngelihat Macron ngomong gitu, dia kata orang Perancis sendiri Eropa, geblek loh. Gue tahu orang Islam gak semua begitu. Kan begitu kata dia. Akhirnya yang lain justru mencari tahu tentang Islam. Dia lihat orang Islam cakep-cakep. Itu di Eropa. Apalagi kalau dia main ke sini ketemu Pak Taufik, Masya Allah. Kan begitu. Iya. Nggak taunya orang Islam baik-baik kata dia. Masuk Islam. Itulah. Lah, makhluk ini hakikatnya cermin. Kata Imam Hasan Al-Basri. Lah, oleh karenanya manfaatkanlah makhluk, jangan kau dimanfaatkan makhluk. Nah, beda ini. Ahlul bidayah, orang yang memang masih tahap pemula, dianjurkan untuk khalwat karena kata para ulama, dia belum punya cukup ilmu untuk kumpul dengan makhluk. Maka dikasih tahu tentang khalwat. Hati-hati, hati-hati. Lo kalau belum biasa main di WA, di sosmed, main sosmed, ya WA lah, Instagram, hati-hati. Hati-hati, kan gitu kan? Nanti kau akan rusak, kan begitu? Kalau kau masih belum tahu dunia itu begitu. Hati-hati, hati-hati. Jadi ini semua yang kita bahas dari 3 minggu yang lalu itu sesungguhnya nasihat untuk pemula, ya kita-kita inilah. Tapi kalau orang yang sudah cukup dan sampai ilmunya, di sini dikatakan, saya langsung qalahu asy-syaikh Ibnu Abbad radhiyallahu anhu fahadhihi thamaratu uzlati ahlil bidayah. 10 yang kita bahas ini dari kemarin, inilah buah daripada uzlahnya para pemula. Ada berapa kita bahas? 10 ya. Ada 10 manfaat uzlah. Ini buat para pemula, kata Syekh Ibnu Abbad. Nah, disinilah kalimat berikutnya. Wa amma ahlul nihayah. Adapun orang yang sudah sampai ujung ilmunya, pengetahuannya sudah cukup, fa'uzlatuhu mashubatun ma'ahum. Uzlahnya para kekasih Allah yang ilmunya sudah cukup, mereka beruzlah justru kumpul dengan makhluk. Ajib. Uzlahnya masih kumpul biasa dia. Walau kanu wasatal khalqi, walaupun mereka hidup di tengah-tengah makhluk. Kenapa? Karena yang dia uzlahkan bukan fisiknya, yang dia uzlahkan pikiran sama hatinya. Kumpul sama makhluk tapi hatinya bersama Allah. Nah, ini yang luar biasa ini. Yang bisa begini pensiunan kayaknya Pak ya. Orang yang udah sepuh-sepuh. Kalau yang masih muda-muda model saya ini, Masya Allah, kumpul sama Allah, pikirannya ke makhluk. Nah, kalau yang belum kuat kan kumpul sama Allah, lah sholat itu Allahu Akbar, pikirannya ke makhluk. Kalau orang yang sudah sampai kumpul sama makhluk di pasar, di kantor, hatinya bersama Allah. Nah, bagaimana bisa begitu? Ya, karena dia bisa memanfaatkan makhluk. Liannahum aqwiya, karena mereka kuat. Istawa indahum al-khalwatu wal khiltah. Bagi mereka kumpul makhluk
maupun sendirian sama aja, nggak ada ngaruh. Li'annahum ya'khudhunan nasiba min kulli syai'. Orang yang alim itu, orang yang pintar itu, dia mengambil sisi positif dari semuanya. Ya'khudhunan nasiba min kulli syai'. Dia ambil bagian positif. Saya bilang tadi, orang kalau udah levelnya top, dia kumpul sama bajingan aja, dia ambil sisi positifnya bajingan. Bukan dia jadi bajingan, bukan. Lihat sisi positifnya. Sama bajingan gitu loh, dia ambil sisi positifnya. Ujung-ujungnya dia bilang, Masya Allah, ada ya Allah ciptain makhluk kayak begini bajingannya. Begitu. Dia muji Allah. Masya Allah. Dia bilang, Subhanallah. Ada ya Allah ciptain makhluk kayak begini. Pasti ada hikmahnya nih katanya. Kayak Tuan Takur gitu Pak. Kalau film India apa namanya? Tuan Takur. Ini kalau nggak ada dia mungkin dunia nggak rame kali begitu. Allah dia kembali subhanallah. Sebaliknya wala ya'khudunan nasiba minhum syai'a. Ya. Orang lain nggak bisa mengontrol dia. Dia mengontrol orang. Inilah saudara-saudara. Wa fi hadzal ma'na qala syaikhu syuyukhina al-khalqu nuwarun wa ana ara'aitu fihimu humul hujubul akbaru wal madkhalu fihimu. Syekh Al-Majdzub, Syekh yang majdzub berkata, majdzub itu apa sih? Jadzab, jadzab. Pernah dengar istilah jadzab ya? Wah, oh dia majdzub, jadzab. Majdzub artinya orang yang tertarik hatinya kepada Allah. Nah, orang kalau sudah hatinya tertarik kepada Allah, dia begitu terpesona dengan Allah. Saking terpesonanya, ya susah kita gambarkan orang terpesona. Kalau Anda sudah terpesona gimana Pak? Contoh yang paling gampang majdzub itu, orang terpesona itu kayak perempuan-perempuan di Mesir ngelihat Nabi Yusuf. Ketika istri gubernur diomongin orang semesir, perempuan-perempuan, jadi bahan gosip. Alah, istrinya Al-Aziz, istrinya gubernur, sama bocahnya doyan katanya. Nabi Yusuf kan bocahnya yang dirawat gitu. Kesel nih istrinya gubernur, dia belum tahu Yusuf. Undang dia di aula. Kasih apel, kasih buah, kasih pisau, suruh makan. Ntar Yusuf suruh keluar. Kan begitu ceritanya dalam surat Yusuf. Keluar Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tatkala Nabi Yusuf keluar, ibu-ibu itu majdzub. Nah, ini majdzub, terpesona. Saking terpesonanya, akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, kata Allah. Dia ngiris apel, nggak sadar yang diiris apa namanya? Tangan. Jangan diartikan, Anda boleh artikan secara zahir, ngiris beneran dalam arti putus, atau ngiris itu dalam arti berdarah gitu loh. Ini tangannya berdarah tuh nggak sadar, saking terpesona. Orang terpesona sama manusia, sama makhluk, kayak begitu Pak. Ngiris nggak sadar. Pertanyaannya, bagaimana orang terpesona dengan Allah? Itu majdzub. Paham ya? Ada wali majdzub, dia udah majdzub sama Allah. Orang majdzub dia nggak peduli sama makhluk, apa kata orang, karena dia sudah terpesona dengan Allah. Siapa yang bisa begini? Ya susah. Yang kayak gitu kan susah. Perasaan hati Allah yang kasih, sama kayak tadi perasaan hati wanita-wanita Mesir melihat siapa? Nabi Yusuf. Lah, Syaikhu syuyukhinal majdzub,
Kata Imam Ibnu Ajibah, guru-guru saya yang majdzub bilang begini, al khalqu nuwarun. Makhluk itu hakikatnya cahaya semua. Mau yang bagus kata kita, mau yang jelek, mau yang bajingan, semua tadi itu saya bilang itu nuwar, cahaya. Wa ana ara'aitu fihimu, dan saya menggembala mereka, mengambil sisi positif dari mereka. Gitu maksudnya, Pak. Humul hujubul akbar. Betul, banyak orang yang karena makhluk dia terhijab, tidak bisa sampai kepada Allah. Betul, banyak orang gara-gara makhluk tidak bisa masuk kepada Allah. Wal madkhalu fihimu, tapi padahal hakikatnya kalau orang tahu, kata guruku, pintu masuk kepada Allah justru lewat makhluk. Masya Allah. Ahlun nihayah. Jadi pintu masuk itu lewat makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu bayangan Allah. Aduh, mulai dalam ini. Dilanjutkan apa udah dulu ini? Makhluk itu bayangan Allah, cermin. Paham nggak ya? Kita nggak bisa langsung lihat zat Allah, lihatlah pada yang diciptakannya, yakni makhluk. Dari situ kita bisa tahu jalalihi wa azamatihi. Kalau kita melihat makhluk nih yang kayak gini, yang macam-macam rupanya, ya kita melihat Allah Maha Agung, Maha Besar. Nah, orang kalau udah sampai begini, maka sampailah dia pada sifat bijaksana, gitu loh. Melihat apa aja bijaksana dia, lihat sisi-sisi positif. Jadi tidak gampang emosional. Hijabur ruh nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga manfaat ya. Saya mencoba membahasakan dengan bahasa yang paling mudah ya, untuk saya sendiri, untuk para jamaah. Semoga insya Allah dengan bahasa itu hadirin menjadi lebih paham hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan seperti apa sesungguhnya makhluk itu. Tak ada yang jelek sesungguhnya dari makhluk kalau kita tahu, kalau kita tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.